Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang ancaman terhadap integrasi nasional. Pertama, saya akan menjelaskan apa itu ancaman. Ancaman adalah semua bentuk usaha yang bersifat mengubah atau merombak kebijaksanaan yang dilakukan secara konsepsional, tindak kriminal dan politis. Berikut bentuk-bentuk ancaman terhadap integrasi nasional. Yang pertama, ancaman dalam bidang ideologi. Ideologi lain yang cukup mengancam eksistensi ideologi Pancasila adalah ideologi komunis dan liberalisme. Ideologi liberalisme merupakan ancaman yang paling serius sebab tidak hanya memengaruhi Indonesia, liberalisme juga memengaruhi hampir semua negara di dunia. Dalam buku Kamus Istilah Pendidikan Kewarganegaraan 2020, karya Tim Panca Aksara, liberalisme adalah paham yang menganut kebebasan pada aspek individual khususnya. Apalagi saat ini telah memasuki era globalisasi. Era globalisasi membuat ideologi liberalisme berkembang secara pesat. Yang kedua, ancaman dalam bidang politik. Ancaman di bidang politik bersumber dari luar negeri dan dalam negeri. Ancaman dari luar negeri berupa tekanan politik, intimidasi, provokasi, dan blokade politik. Sedangkan ancaman dari dalam negeri berupa separatisme. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, separatisme adalah paham atau gerakan untuk memisahkan diri. Dalam konteks ini, berarti memisahkan diri dari Indonesia. Separatisme bisa juga dilakukan tanpa perjuangan senjata. Dengan cara menarik simpati masyarakat internasional, separatisme semacam ini tidak bisa dilawan dengan kekuatan militer. Hal tersebut membuktikan bahwa separatisme melalui bidang politik memiliki ancaman yang cukup besar terhadap kedaulatan dan keutuhan. Yang ketiga, ancaman dalam bidang ekonomi. Ancaman di bidang ekonomi yang paling nyata adalah globalisme ekonomi. Dampak negatif dari globalisme ekonomi adalah Indonesia dibanjiri produk asing. Munculnya kesenjangan sosial yang tajam, koperasi sulit berkembang, cepat atau lambat perekonomian dalam negeri akan dikuasai oleh asing. Ancaman di bidang ekonomi semakin serius karena ada kasus perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina. Yang keempat, ancaman dalam bidang sosial budaya. Ancaman di bidang sosial dibedakan menjadi dua, yaitu ancaman dari dalam dan dari luar. Ancaman dari dalam dipicu oleh isu-isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan. Isu-isu tersebut bisa menjadi titik utama munculnya berbagai macam permasalahan, seperti separatisme, terorisme, kekerasan, dan sebagainya. Sedangkan ancaman dari luar disebabkan oleh pengaruh negatif globalisasi, seperti gaya hidup konsumtif, munculnya sifat hedonisme, munculnya sikap individualisme, dan munculnya gejala westernisasi. Yang terakhir, ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Ancaman di bidang pertahanan dan keamanan berupa ancaman militer. Ancaman militer dapat berupa agresi atau invasi, pemberontakan senjata, spionase, dan aksi teror bersenjata. Contoh, ancaman di bidang pertahanan dan keamanan adalah agresi militer Belanda, pemberontakan PKI Madiun, G30S, pemberontakan DI atau TLL, dan lain-lain. Sekian dulu penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.